Suatu doa yang diajarkan oleh Muaz bin Jabal dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan bahwa, wahai Muaz bin Jabal, jangan kamu berhenti untuk membaca doa, terutama pada saat selesai melaksanakan salat fardu. Doa apa itu? Yaitu doa Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku selalu mengingatmu. Bantulah aku selalu berzikir kepadamu. Wa syukrika, ya Allah, bantulah aku untuk selalu mensyukuri atas segala nikmat-nikmatmu. Wa husni ibadatik, ya Allah, bantulah aku untuk selalu memperbaiki ibadahku kepadamu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Allahumma a'inni ala zikrika, bantulah aku untuk selalu berzikir kepadamu. Kita dapat melihat di saat sekarang ini betapa banyak orang yang punya peluang, tapi mereka enggak memanfaatkan diri untuk berzikir kepada Allah. Mereka tidak memanfaatkan untuk mengingat kepada Allah. Mendingan kita main HP, bergelora, dan lain sebagainya. Barangkali inilah orang yang belum ditunjukkan oleh Allah dan belum dibantu oleh Allah untuk berzikir kepada Allah. Mereka hafal hadisnya, mereka tahu hadisnya, bahwa ad-dunya mal'unun wa mal'unun ma fiha. Dunia ini beserta isinya itu dilaknat oleh Allah. Illa bizikrillah, terkecuali yang berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau demikian Pak, tumbuh-tumbuhan dia berzikir kepada Allah. Cuma kita nggak tahu bagaimana zikirnya tumbuh-tumbuhan itu. Binatang dia berzikir kepada Allah, cuma manusia dia nggak tahu bagaimana zikirnya binatang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia pun demikian. Kita berzikir kepada Allah, cuma namun yang lainnya pun nggak ngerti bagaimana zikirnya manusia terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Sama pada saat kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapapun yang membaca zikir ini, niscaya insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Allah mengampuni dosa-dosa kita Pak, yang sering membuat kita ketakutan mati tiada lain adalah karena banyaknya dosa dan sedikitnya amal ibadah. Itulah yang sering membuat kita takut untuk mati, karena banyaknya dosa sementara sedikitnya amal ibadah yang kita lakukan selama dalam kehidupan kita di dunia ini. Allahu Akbar. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa syukrika, ya Allah bantulah kami untuk selalu bersyukur kepadamu.
masalah syukur, perhatikan firman Allah di dalam surah Ibrahim ayat 7 yang disebutkan oleh Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. La in syakartum la azidannakum, siapapun yang mensyukuri atas nikmat Allah, siapapun yang berimpak, siapapun yang mengeluarkan zakat, la azidannakum. Lamnya di sini Pak adalah lam takkid. Artinya suatu kata-kata kepastian pasti diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum, siapapun yang mensyukuri atas nikmat Allah pasti akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana pergantiannya? Perhatikan firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 261 disebutkan, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum, adapun orang yang menginfakkan hartanya, adapun orang yang mensyukuri atas nikmat Allah, kamasali habbatin, bagaikan orang yang menanam sebiji Pak. Bagaikan orang yang menanam sebiji, yang satu biji itu akan tumbuh dengan 7 tangkai. Setiap di dalam 7 tangkai itu ada 100 biji. Dalam artian bahwa satu kali kita beribadah kepada Allah, satu kali kita mensyukuri nikmat Allah, satu kali kita berinfak kepada Allah, maka Allah akan menggantikan kepada kita semuanya dengan 700 kali lipat ganda. Allahu Akbar. Inilah janji Allah, la azidannakum. Dia mempergunakan kata-kata lam sebagai lam takkid, suatu kata-kata kepastian. Pasti Allah akan menggantikan kepada kita semuanya. Tapi sebaliknya, la in kafartum inna azabi lasyadid. Siapapun yang mengkufuri terhadap nikmat Allah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah itu Pak sangat pedih. Makanya Allah mengatakan, fabashshirhum bi'azabin alim. Gembirakan mereka itu bagi orang yang mengupuri terhadap nikmat Allah, bi'azabin alim, dengan azab Allah yang sangat pedih. Bagaimana kepedihan yang kita bisa rasakan? Perhatikan firman Allah di dalam surah At-Taubah ayat 34 dan 35 disebutkan oleh Allah, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fazuqu ma kuntum taknizun. Yauma yuhma, di mana pada hari itu? Hari kapan itu Pak? Hari itu tiada lain pada saat amal kita diproses oleh Allah. Maka pada saat itu, yauma yuhma alaihi fi nari jahannam, maka harta yang kita miliki yang berbentuk emas, yang berbentuk perak, itu dibakar oleh Allah, dipanaskan oleh Allah di dalam api neraka. Setelah harta itu mencair, lalu patukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum, lalu digosokkan di jidat Pak, digosokkan di jidat, digosokkan di lambung, digosokkan di panggung.
Allahu Akbar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jangankan digosokkan di jidat, di lambung, di punggung, baru satu saja, maka daging-daging di dalam tubuh diri kita ini mengalir, mencair, dan lain sebagainya. Apa permasalahan pada saat itu habis? Tentu tidak, Pak. Tentu tidak. Maka disebutkan di dalam keterangan yang lain bahwa daging-daging itu manakala dia meleleh, maka diganti dengan daging-daging yang lain. Fazukul azab, demi untuk merasakan terhadap siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itulah yang kedua. Wa syukrika, ya Allah, bantulah aku untuk selalu mensyukuri atas segala nikmat-Mu. Betapa banyak orang yang punya keuangan tapi enggan untuk berinfak, enggan untuk bersyukur kepada Allah. Kenapa? Kita selalu berpikir, Pak, harta itu adalah hartaku, sayalah yang berusaha dan sayalah yang mendapatkannya. Maka itulah yang menyebabkan sehingga susah kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wa husni ibadatik, ya Allah, bantulah aku untuk selalu memperbaiki ibadahku kepadamu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, perhatikan di dalam surah Al-Mulk ayat 2 yang disebutkan oleh Allah, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan mati dan hidup, liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kita, siapa di antara kalian yang terbagus amalnya. Perhatikan Bapak dan Ibu sekalian, di dalam ayat ini Allah tidak mengatakan ayyukum aksaru amala, tidak. Siapa di antara kalian yang terbagus amalnya, siapa di antara kalian yang terbanyak amalnya, enggak. Tapi Allah mengatakan ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang terbagus amalnya. Allahu Akbar. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena itu Pak, mumpun kita masih berada di 10 terakhir daripada bulan Ramadan, perbaiki itikafnya, Pak. Perbaiki itikafnya, yang di sana kita melaksanakan ibadah salat, yang di sana kita melaksanakan dengan ibadah puasa, yang di sana kita mengerjakan membaca Al-Quran. Yang kesemuanya ini tolong perbaiki. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di dalam bulan Ramadan ini Pak, dalam rangka menanggulangi umur kita yang hakiki, yang panjang, yang untuk selama-lamanya itu, perhatikan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan bahwa dalam bulan Ramadan itu adalah syahrun azim, bulan yang agung. Kalau Nabi sudah menyebutkan hal demikian, bulan yang agung, berarti tidak ada lagi yang mampu menandingi terhadap bulan Ramadan itu. Termasuk Muharram, termasuk Zulqaidah, termasuk Zulhijjah, apalagi Januari, Februari, Maret. Allahu Akbar. Kenapa? Sebagai tanda keagungan daripada bulan Ramadan itu yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, li'annal hasanati fihi mujtami'atun. Sesungguhnya semua aktivitas amal ibadah yang kita kerjakan semuanya terkumpul Pak di dalam bulan Ramadan. Coba kita cari apa yang tidak ada di dalam bulan Ramadan. Semua aktivitas amal ibadah yang kita kerjakan maqbulatun, itu diterima langsung oleh Allah, baik yang sunnah ataupun yang wajib.
Kalau ibadah sunnah yang kita kerjakan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, faridatun fima siwa, pahalanya Pak dapat menyaingi dengan ibadah fardu di lain bulan Ramadan, baru sama pahalanya. Yang ibadah fardu yang kita kerjakan, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sab'ina faridah fima siwa, 70 kali ibadah fardu di lain bulan Ramadan, baru sama pahalanya. Allahu Akbar. Yang satu enggak kehitung, ditambah dengan 70 kali ibadah fardu. Yang kesemuanya inilah dapat menanggulangi terhadap umur yang hakiki, yang sebenarnya, yang untuk selama-lamanya itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sekali lagi saya katakan, mumpun kita berada di 10 terakhir daripada bulan Ramadan, maka perbaiki amal ibadah kita, Pak. Laksanakan dan paksakan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, dan ku menyelamatkan dalam kehidupan kita di dunia ini, lebih-lebih di akhirat nanti, insya. Demikian yang kami dapat sampaikan, lebih dan kurangnya terima kasih semua atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.